Dalam pembuatan konten, analoginya seperti kamu sedang naik anak tangga. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Nirman di channel Mang MP. Video kali ini kita akan bahas atau kita akan sharingkan bahwa dalam pembuatan konten itu seperti kamu sedang naik anak tangga. Maksudnya seperti ini. Jadi dalam pembuatan konten itu kita harus melakukan yang namanya proses. Nah, proses inilah seperti kamu sedang naik anak tangga. Kamu tahu kan yang namanya tangga, dan ya semua orang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tangga. Kayak kamu misalkan mau naik ke lantai 2 nih, ada tangga di rumah kamu melaluinya dari anak tangga yang pertama, bukan? Nah, dalam pembuatan konten pun sama teman-teman, kamu harus siap dengan prosesnya. Prosesnya seperti apa? Misalkan kamu harus buat konten, entah itu setiap hari, malam-malam orang lain tidur, kamu bangun, kamu buat konten. Pada saat kamu buat konten, yang nonton juga sedikit. Itu pun juga yang nonton kamu, adikmu, kakakmu, dan keluargamu. Sebetulnya itu nggak masalah teman-teman. Di awal memang kita belum yang namanya dikenal orang, atau bahasa kerennya adalah personal branding. Personal branding kita belum terbangun, maka yang nonton ya sedikit. Tapi lambat laun kalau kamu berani tuh memulai untuk naik tangga tadi, dari tangga 1, tangga 2, maka kamu pun akan sampai di titik dimana kamu naik atau sampai ke lantai 2. Untuk mencapai itu, maka kamu harus siap dengan yang namanya proses tadi. Nah, kebanyakan orang itu nggak mau tuh, atau pengennya tuh instan. Pengennya tuh langsung jadi, langsung sukses. Sebetulnya orang yang sukses, orang yang saat ini kita lihat ada youtuber banyak yang sukses, mereka itu adalah orang-orang yang mau berproses dari naik tangga tadi. Analoginya seperti itu teman-teman. Itu adalah opini dari aku sendiri. Kalau menurut kamu silahkan komen aja di kolom komentar ya. Karena yang dirasakan, yang aku rasakan seperti itu teman-teman. Dulu nge-YouTube dari tahun 2017, ganti-ganti channel, ganti-ganti niche, ganti-ganti tema. Ya semuanya itu adalah proses. Dan sampai saat ini alhamdulillah ya, yang awalnya konten itu atau video yang diupload itu dalam pembuatan konten kadang sepi, kadang naik turun seperti itu. Yang awalnya dulu membuat video itu sulit karena alatnya terbatas, tempatnya juga terbatas. Tapi seiringnya berjalannya waktu, karena berani naik tangga tadi, ya alhamdulillah gitu. Dari tangga 1 naik ke tangga 2, naik ke tangga 3. Ya semuanya berproses. Akhirnya kita punya lighting, kita punya kamera, kita ada ruangan yang mana alhamdulillahnya jadi minim noise. Ya semua itu adalah proses. Kamu udah siapin kamera, kamu udah siapin lighting, mau konten, pas tiba-tiba konten ngeblank. Siapa coba yang di sini kayak gitu? Komen di kolom komentar ya. Karena ya yang terjadi seperti itu teman-teman. Yang penting kita tuh sudah terbiasa dengan yang namanya proses. Betul nggak? Contoh kita lihat nih, kita dulu pada saat lahir ke dunia ini, itu kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Bahkan di Al-Qurannya itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi kita keluar dari rahim ibu kita gitu ya, dilahirkan dan ke dunia ini kita nggak ngerti apa-apa. Lalu Allah memberikan 3 potensi. Yang pertama adalah sama itu adalah pendengaran, kemudian absor adalah penglihatan, dan afidah adalah hati. Ini 3 potensi yang harus kita kembangkan. Dan sebetulnya di awal pun pada saat kita lahir, gubrak borojol gitu ya, bayi itu nggak bisa, atau nggak ada istilah bayi lahir langsung bisa jalan. Semuanya adalah by proses. Dan sebetulnya kita tuh sudah terbiasa dengan yang namanya proses. Masa sih kamu dalam pembuatan konten nggak mau berproses? Contoh lagi analoginya, tadi sudah anak tangga. Sekarang yang kedua adalah analoginya dalam proses pendidikan. Kita sebetulnya semua, aku, teman-teman semua,
itu sudah terbiasa juga dengan yang namanya proses pendidikan. Dari mulai sekolah TK, kemudian sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Teman-teman sadar dan tidak sadar itu adalah proses dalam pendidikan. Halnya sama dalam pembuatan konten juga teman-teman. Mungkin awal-awal prosesnya dalam pembuatan konten masih malu-malu bicara di depan kamera, masih bingung mau ngomong apa, masih bingung mau nentuin temanya atau kontennya seperti apa. Ya, kita nikmatin saja. Karena sebetulnya gini teman-teman. Teman-teman kalau buat konten, pada saat buat konten lalu upload yang nonton banyak. Seneng nggak? Seneng dong. Bener nggak? Seneng banget. Tapi akan kaget teman-teman pada saat buat konten pertama yang nonton banyak, haters pun banyak. Siap nggak dengan itu? Mungkin teman-teman saat ini ya anggap saja ini sebuah pembelajaran. Dalam pembuatan konten seperti itu yang Mang MP yakini seperti itu teman-teman. Jadi saat ini anggap saja ini sebuah pembelajaran buat kita. Karena bisa jadi kita belum siap dengan yang namanya haters, dengan yang namanya orang-orang yang ngejudge kita, yang memberikan menyemok kepada kita. Wah ini kontennya burik lah, nggak jelas dan sebagainya. Siap nggak dengan seperti itu? Nah, orang-orang yang berada di atas, orang-orang yang sukses menjadi seorang YouTubers, mereka itu adalah orang-orang yang sudah melalui itu. Di haters, kayak dicemooh, kayak wah ngapain sih, nggak jelas kontennya, ngajarin orang, dia sendiri juga nggak sukses, ngajarin orang sukses, dia sendiri juga nggak sukses, ngajarin orang biar kontennya menarik, konten dia juga nggak menarik. Siap nggak teman-teman dengan seperti itu? Nah, tapi kalau teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya proses tadi, dengan naik anak tangga tadi, maka kita sudah nggak kaget lagi pada saat ada haters, ada orang yang membuat kita down, nggak sampai down banget gitu. Karena kita sudah terbiasa. Jadi Maim itu yakin banget gitu. Pada saat kita buat konten, terus ternyata yang nonton sedikit, ya itu berarti algoritma tuh baik kepada kita. Baiknya apa? Karena kalau misalkan jebret yang nonton sampai jutaan, haters pun juga banyak nanti di sana. Dan teman-teman sudah siap dengan itu? Kalau belum siap, ya sudah, anggap saja video-video kita yang dibuat itu adalah sebagai pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, dalam pembuatan video itu, dalam pembuatan konten itu ada namanya suka dan duka. Ini semua juga proses juga, dimana ya sukanya ya ketika kita buat konten, yang nonton banyak, yang like, yang komen, yang ada yang subscribe gitu ya. Kalau di YouTube, kalau di TikTok itu ada yang kasih love, ada yang kasih komentar, ada yang nge-share, kayak gitu ya. Seneng dong ya, seneng banget. Itu adalah sukanya. Dukanya adalah kita membuat konten, ngeblank, bicara apa di depan kamera, keringat dingin ya, kemudian orang lain tidur, kita masih bangun, masih buat konten. Itu adalah suka duka dalam pembuatan konten. Nah, terkadang dari kita itu kebanyakan kita lihat orang yang sudah di atas. Wah enak, dia mah sudah di atas, sudah sukses semuanya gitu ya. Nggak tahu bahwa sebelumnya pembuatan kontennya dia. Dan teman-teman kalau Mang Impi sendiri ya, itu kalau misalkan kita nih ketemu nih YouTubers yang udah sukses di YouTube, pasti Mang Impi mah senangnya tuh gini, scroll paling bawah, kita pengen lihat kayak gimana sih video pertama dia. Ternyata video pertama dia itu sama kayak kita, sama kayak semuanya kreator-kreator pemula, YouTuber pemula. Masih burik, masih kaku bicaranya, masih tegang, masih bingung juga, ada kelihatan dari gugup-gugupnya gitu. Nah, berarti mereka adalah orang-orang yang sudah melalui anak tangga tadi, yang pada akhirnya mereka menjadi sukses. Nah, kalau mereka sukses dengan seperti itu, kenapa sih kita nggak bisa sukses? Toh juga sebetulnya waktu 24 jam sama. Bener nggak? Mereka makan nasi, ya kita juga sama makan nasi. Masa iya sih kita nggak bisa sukses dalam pembuatan konten? Artinya kita mau berproses, dan proses itu mau kita lalui, mau kita nikmati, sembari kita belajar. Kemudian dalam pembuatan konten juga kita harus siap dengan konsekuensi. Artinya dalam pembuatan konten itu
kita jangan jangan mau enaknya doang. Misalkan di awal-awal teman-teman konten udah mulai tuh ada terpaan, ada haters. Ya nggak masalah teman-teman, itu adalah ujian buat kita. Karena yang penting teman-teman itu sudah berani naik tangga tadi. Karena kita mau ke tujuan ke lantai 2, kalau kita nggak mulai naik tangga, anak tangga yang pertama itu nggak akan sampai itu. Gitu, setidaknya kita sekarang sudah berani memulai. Karena kalau kita sudah berani memulai, ya langkah selanjutnya itu akan terasa mudah. Gitu. Karena biasanya menentukan langkah awal ini adalah yang paling sulit. Langkah-langkah berikutnya nanti akan mudah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa membuat konten, terbiasa mengedit video, mau serumit apapun, itu akan kita nikmati. Apalagi videonya tersebut sudah menghasilkan, udah dimonetize ya. Itu seneng banget tuh pasti. Halnya sama ketika teman-teman sekarang semangat ya, membuat konten, video, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dimanapun itu. Ingat pesan dari Mang MP, teman-teman, mulai dari sekarang kita sedang menaiki anak tangga. Kita bareng-bareng sekarang lagi naik tangga. Kita mau naik tangga, misalkan tangganya ada 7, mau ke lantai 2. Kita bareng-bareng naik dari anak tangga yang pertama. Yuk kita bareng-bareng naik anak tangga yang pertama, biar kita bisa sampai ke anak tangga yang ke-7. Oke teman-teman, Mang MP juga sama merasakan bingung pengen buat konten apa. Udah jadi ini videonya diupload, yang nonton sepi, yang nge-like juga sepi, yang nge-share apalagi, yang subscribe bukannya nambah malah nurun. Itu ujian semua tuh. Gitu. Tapi kalau kitanya tadi memahami akan pentingnya sebuah proses, yakin bahwa kesuksesan dapat diraih adalah bagi mereka yang mau berproses. Jangan melihat mereka-mereka YouTuber terkenal sekarang teman-teman. Saran dari Mang MP, coba lihat video pertama dia seperti apa. Itu yang akan memacu semangat buat kita dalam pembuatan konten. Karena kalau kita melihat sekarang, ya semua sudah di-upgrade, semua pasti sudah ada perubahan. Karena tadi berjalannya waktu 24 jamnya dia, mungkin jam segini kita mah udah tidur. Lah mereka, seorang YouTuber terkenal sekarang ini, dulu-dulunya mereka tuh kurang tidur. Mungkin 24 jam dia tidur cuma 2 jam. Selebihnya dia buat konten, dia belajar ngedit, belajar mencari konten yang menarik seperti apa. Artinya teman-teman, saat ini teman-teman harus seperti itu. Harus ada yang dikorbankan, harus mau berproses. Apa waktu teman-teman harus ada yang dikorbankan. Apalagi semangat jasad kita harus ada yang dikorbankan. Karena untuk sampai ke titik sukses itu semuanya berproses. Dan kita tuh pasti ujung-ujungnya nanti akan ada posisi di mana ternyata aku bisa ya melalui ini. Buktinya teman-teman sekarang bisa kerja kan. Menyangka nggak teman-teman bahwa dulu tuh teman-teman akan bisa kerja? Atau kaget banget, nggak disangka-sangka akhirnya bisa kuliah negeri, kuliah di fakultas ternama. Kenapa itu terjadi? Sadar nggak sadar teman-teman itu sebetulnya sudah melalui yang namanya proses. Mau tidak mau dalam hidup itu, proses itu akan selalu ada. Halnya sama dalam pembuatan konten juga. Kita harus siap dengan proses, karena kalau kita sudah siap dengan proses, maka kesuksesan itu sedang menunggu kita. Mungkin video ini adalah Mang MP khususkan buat kamu, para kreator pemula yang sama seperti Mang MP. Yuk kita bareng-bareng naik tangga bareng-bareng. Naik anak tangga dimulai dari anak tangga yang pertama. Kalaupun nanti kayak ada di tengah-tengah nih ya, di pertengahan jalan ada ujian,
ada terpaan. Teman-teman bisa curhat. Teman-teman kita bisa sharing, bisa ngobrol. Kalau kalian setuju, nanti Mang Empi buatkan Telegram biar kita bisa berdiskusi. Harapan Mang Empi, harapan aku sendiri, ya, itu teman-teman ngumpul tuh semua kreator pemula di Telegram, kita ngobrol, kita diskusi terkait tentang ide konten apa nih untuk YouTube, untuk TikTok, untuk Instagram dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Gimana? Teman-teman sekarang sudah paham bukan bahwa dalam pembuatan konten itu analoginya seperti kamu sedang menaiki anak tangga. Mulai aja dari anak tangga pertama, maka anak tangga berikutnya akan mudah. Itu adalah proses. Dan sesuai dengan firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib keadaan seorang hambanya sehingga dia mengubahnya sendiri. Artinya kita harus semangat dengan proses, terus berikhtiar karena kesuksesan sedang menunggu kita. Kita nggak tahu suksesnya kapan, yang penting kita menentukan langkah awal. Karena tidak sedikit orang yang menentukan langkah awal tadi. Sudah menentukan langkah awal, tetapi di pertengahan dia tumbang, tidak berani lanjut. Kenapa? Karena tidak kuat dengan godaannya. Semoga teman-teman bisa kuat dengan godaan, dengan terpaan. Karena yakinlah bahwa kesuksesan di depan kita. Oke teman-teman, itu saja dari Mang Empi. Dari aku sendiri Nirman. Kalau bermanfaat, boleh di-share ke teman kamu mungkin, saudara atau siapapun itu. Dan kalau suka dengan konten edukasi seperti ini, silakan like, subscribe. Kita ketemu di next konten berikutnya. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.